Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara semuanya yang dirahmati Allah, kita bersyukur alhamdulillah atas karunia dan nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Pada pagi hari ini kelanjutan daripada usaha untuk meningkatkan spiritualitas kita adalah apa? Tawakal. Tawakal itu dalam bahasa berasal dari kata wakala, mewakilkan atau menyerahkan. Kemudian dalam pengertian istilah para ulama menyimpulkan bahwa tawakal adalah mewakilkan atau menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan atau keimanan yang kuat bahwa tidak ada yang mampu memberi atau mengambil kecuali Allah, dan tidak ada yang mampu memberi manfaat dalam hidup kita atau menolak dari manfaat itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan tawakal. Ayat-ayat Quran banyak sekali yang menyebutkan kata tawakal, ada sebanyak 38 kali ya. Karena pentingnya tawakal, kata-kata tawakal itu muncul di dalam Al-Quran berapa kali? 38 kali. Di antaranya adalah firman Allah, bismillahirrahmanirrahim, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wasabbih bihamdihi wa kafaa bihi bidunubi ibadihi khabira. Bertawakallah kepada Allah yang maha hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Cukuplah dia maha mengetahui dosa hamba-hambanya. Ini di Quran surat Al-Furqan ayat 58. Ayat lain, fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Di surat Ali Imran ayat 159. Demikian juga beberapa hadis dari Rasulullah SAW tentang tawakal. Di antaranya adalah, lau annakum kuntum tawakkaluna 'alallah haqqa tawakkulihi la ruziqatum kama turazzaqut thayru tagdu khimasan wa taruhu bitana. Sungguh seandainya kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rizki sebagaimana rizki burung-burung. Mereka berangkat pagi-pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Ada seorang badui mendatangi Rasulullah dengan mengendarai unta. Qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ursilu naqati wa tawakkal. Qala i'qilha wa tawakkal. Orang tadi lalu berkata, apakah saya lepas untaku dan bertawakal? Rasulullah menjawab, ikatlah lalu bertawakallah. Riwayat Al-Hakim dan Imam Ibnu Hibban. Nah, riwayat yang ini, hadis ini atau nasihat Rasulullah terhadap orang yang datang tadi, artinya bahwa tawakal itu harus diawali dengan usaha. Jadi diikat dulu baru bertawakal, jangan dilepas. Ya. Demikian juga usaha-usaha lain sebagai orang Islam terutamanya dan sebagai manusia pada umumnya, banyak sekali perintah-perintah di dalam ayat Al-Quran. Demikian juga hadis-hadis Rasulullah
bahwa kita harus berusaha keras untuk mencapai apa yang kita inginkan. Nah, untuk tawakal ini beberapa ulama ahli tasawuf itu menyebutkan, terutama Imam Al-Ghazali, ada 3 rukun daripada tawakal. Satu, harus ada ma'rifat atau apa? Mengenal sifat Allah, bahwa Dia Allah itu maha kuasa, maha tahu, dan maha mencukupi, dan maha segala-galanya. Nah, pengetahuan ini penting sehingga kita yakin untuk bertawakal kepadanya. Yang kedua adalah al-hal atau kondisi. Syarat kedua yaitu apa? Ketenangan hati saat menghadapi kesulitan dan tidak merasa cemas akan masa depan, karena yakin bahwa Allah yang maha-maha tadi adalah wakil yang terbaik, bukan orang lain. Rukun ketiga adalah tindakan, al-amal. Apa itu? Tetap menjalankan kewajiban dan usaha secara lahiriah, namun tidak mengandalkan usaha itu sebagai penentu hasil. Bukan usaha itu penentu hasil, tapi Allah yang menentukan hasil. Ini rukunnya untuk orang tawakal. Nah, orang-orang yang punya spiritualitas tinggi seperti para sufi, para ulama yang dekat dengan Allah, ya, itu membagi 3 tingkatan daripada tawakal. Kata mereka apa? Tingkatan pertama itu adalah tingkatannya orang awam. Apa dia? Dia masih melihat adanya ketergantungan antara sebab atau usaha dengan akibat. Saya harus melakukan ini untuk mencapai ini. Seakan-akan atas usahanya itu akan menghasilkan ini dan itu. Itu tawakalnya orang awam, orang yang tingkat pertama. Jadi penyerahan dirinya itu kurang, tidak sepenuhnya. Tingkatan kedua disebut tawakal kaum khawas, yaitu orang khusus, para sholihin. Mereka fokus sepenuhnya pada Allah sebagai penyebab daripada usaha kita. Yakin, ini yakinnya lebih, bahwa Allah adalah penyebab utama yang memberikan hasil daripada usaha kita. Mereka melakukan usaha itu hanya karena perintah agama, namun hati mereka sama sekali tidak tergantung pada usahanya. Nah, yang paling tinggi, tingkat khawasul khawas itu, yang paling tinggi adalah di mana seseorang itu merasa fana atau lebur dalam kehendak Allah. Ia itu seperti mayit di tangan orang yang memandikan mayit. Pokoknya mayit itu diam, ya, mengikuti kemanapun takdir membawanya tanpa protes. Dibalik, dicuci tangannya, diangkat, kakinya dibersihkan. Mayit tidak punya daya upaya, dan itu seakan seperti itu. Tawakal orang tingkat tinggi itu adalah semuanya adalah atas kehendak Allah. Dan para sufi itu ada pada tahapan ini. Gambarannya adalah seperti orang mayit yang tidak bisa melakukan apa-apa, ya, di tangan orang yang memandikannya. Bapak Ibu sekalian, orang barat itu sebab akibat itu sangat final, bahwa kalau melakukan ini akibatnya, sebab akibatnya sangat erat hubungan itu dalam konsep kausalitas orang barat, ya. Dan dia tidak melihat adanya aspek Tuhan, ya, yang ikut serta di dalam menentukan akibat daripada sebab yang dilakukan oleh manusia itu dalam konsep keilmuan, sains barat. Kausalitas itu dalam filsafat Islam, Imam Ghazali tidak percaya adanya sebab akibat. Imam Al-Ghazali itu mengatakan apa? Bukan sebab akibat yang kita lihat, tapi yang terjadi adalah hukum adah, nadhariyatul adah, teori tentang kebiasaan. Biasanya air itu turun ke tempat yang lebih rendah, itu kebiasaan. Biasanya api itu membakar. Coba ketika terjadi kemarahan orang-orang Raja Namrud itu dan membakar Nabi Ibrahim, maka hukum kebiasaannya tidak terjadi, tidak berlaku. Itu mukjizat. Sehingga Nabi Ibrahim ketika dicemplungkan ke dalam api, teori kebiasaannya yang api membakar itu tidak membakar beliau. Demikian juga yang air yang hukumnya itu selalu jatuh rendah, itu bukan sebab akibat, tapi itu adalah apa?
itu adalah hukum kebiasaan. Maka ketika Nabi Musa ya memukulkan tongkatnya di Laut Merah, terbelah. Hukum kebiasaan yang biasanya air mengalir menjadi jalan. Maka terjadilah mukjizat Allah. Hukum kebiasaan itu tidak terjadi. Ada kehendak-kehendak lain di luar kebiasaan itu. Sehingga pada saat itu kausalitas tidak berlaku. Bahkan kata Imam Ghazali, kebiasaannya adalah ketika ada api ya bertemu kapas, terjadilah kebakaran. Tapi menurut Imam Ghazali, kita tidak pernah bisa membuktikan bahwa api adalah penyebab utama daripada proses kebakaran. Nah itu karena ada faktor-faktor lain X ya, yang menurut dia itu Allah berperan di situ. Nah ini adalah antara perbedaan kausalitasnya orang mana? Orang Barat yang sama sekali tidak punya sense of tawakal gitu ya, dengan orang Muslim. Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan ini banyak sekali ini di luar kemauan kita. Siapa yang pernah waktu dulu itu membuat peta jalan, kita akan ada di Musola Al-Ittihad, kita akan hidup bersama di RT 2 RW 8 di Sarwa Permai? Tidak pernah ada itu. Itu di luar jangkauan saya semuanya. Tidak pernah itu semuanya di luar jangkauan perencanaan manusia. Dan ini bukti bahwa Allah itu demikian maha pengasih, penyayang ya, dan maha segala-galanya. Nah, dari ajaran tawakal ini ada hasilnya dan dampaknya. Apa diantaranya adalah satu, ridho, menerima apapun hasil akhir dari apa yang kita terima dengan lapang dada. Kalau kita memiliki tingkat tinggi tawakalkan kita kepada Allah, kita akan selalu ridho. Ridho itu apa? Menerima apapun hasil akhirnya dengan lapang dada. Sudah cukup akhirnya dengan apa? Menjadikan Allah menjadi tempat kembali. Buah dari tawakal apalagi? Hati kita menjadi tenang, hati tenang, terbebas dari penyakit hati. Seperti apa? Stres berlebihan, ambisi buta, ya. Wah, ingin itu, ketika tidak terjadi, maka dia gelebak, stres, gak tercapai apa yang dia inginkan karena tidak ada tawakal tadi. Tidak bisa menerima dengan baik, tidak ada ridho. Kemudian apa? Wah, hati nggak tenang, yang terjadi apa? Kekecewaan yang mendalam. Dengan tawakal itulah insya Allah kita menjadi orang yang dan bisa bertahan untuk hidup dengan baik. Bapak Ibu sekalian, itu saja untuk pada hari ini. Kita masih ada tentang sabar dan beberapa tingkatan lain untuk meningkatkan spiritualitas kita. Tema-tema yang kita kaji ini penting ya. Konsep-konsep ini harus menjadi dasar spiritualitas dalam cara kita berumah tangga, hubungan kita dengan istri, dengan anak, bermasyarakat, kesadaran filosofi daripada mengapa sesuatu itu wajib, mengapa sesuatu itu haram, tidak boleh dan sebagainya. Kesadaran spiritual inilah yang kita perlu bangun. Karena kesadaran spiritual ini yang kemudian menjadi landasan bagaimana kita bisa melakukan kewajiban asasi kita. Sebelum kita kemudian menuntut hak asasi kita. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita